Banyak dari teman kita Ustadz sebenarnya itu pengen lebih taat. Tapi kadang ngerasa Islam kok banyak banget haramnya ya Ustadz. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kayak mau mulai lebih baik aja udah kalah duluan Ustadz sama aturan yang banyak. Paham sih kalau ini semua tuh buat kebaikan kita, tapi gimana ya Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi karena Banyak aturan ya Ustadz. banyak aturan. Iya. Banyak haramnya. Emang iya benar. Waduh, ini nih. Contoh, coba Persepsi. makanan yang halal apa? Banyak Ustadz. Coba sebutin. Ayam, daging sapi, ikan, semua Ustadz. Oke, yang haram nih apa? Babi Ustadz. Terus Kodok, buaya, terus ya, sisanya Ustadz. enggak sih Ya, semacamnya. Etc. Iya, etc. Kalau minuman haram apa? Homer, alkohol yang Terus apa memabukkan. lagi? Udah ya. Sejauh ini tahu itu Khamar, doang. darah. Oh, darah ya. Terus apa? Racun. Racun. Enggak sampai 10. Minuman yang halal. Cendol, wedang jahe, Ya, es teh, teler, terus maca, manis, maca, terus kopi. kopi, latte, Iya benar. susu, terus apa Ini lagi? habis satu episode tuh. Bahasnya satu episode habis nih. Ya, enggak, kita jujur aja, artinya sebutin aja. Jadi jangan bangun framing, tapi ketika ditanya apa lagi ya? Itu menu masakan Padang tuh ada berapa? Iya. Kepala ikan kakap, itu baru kepalanya tuh, belum badannya. Otak kita makan, terus rendang, tunjang, ayam pop, ayam goreng, Banyak, Ustaz. ayam panggang, Banget ya. ayam kalio, halal semua. Iya. Ya Allah. Itu warung Padang. Warsun apalagi? Aduh. Kerang, terus apa lagi? Warsun, Ikan. gurame ya, lalapan ada apa aja? Ketimun, selada, terus Kol enggak ya? Enggak. Oh, kol bukan lalapan Ustaz. Ketahuan nih nggak makan nih. terus sambal terasi, Iya. iya kan? Persepsinya sih Ustaz. Mungkin Juga. banyak yang against culture gitu loh Ustaz. Misalkan susahnya. Nah juga culture kan sangat relatif gitu loh. Culture-nya siapa? Waduh. Jadi itu yang perlu didudukan. Emang ada yang haram, tapi emang banyak dibanding yang halal gitu loh. Al aslu fil asya ibahah. Segala urusan dunia hukum asalnya boleh kata para ulama. Boleh, kecuali yang diharamkan. Jadi diharamkan tuh exception gitu loh. Pengecualian aja. Ya, dan yang namanya pengecualian tuh sedikit. Iya. Yang kedua, semua perusahaan, lembaga, dan pihak yang berkualitas pasti ada peraturan. Bener. Nyata. Dan peraturannya sangat ketat. Contoh sebutkan Iya. perusahaan yang nggak pakai peraturan, Raf. Nggak ada. Lalu diprotes. Nggak ada. Nggak ada. Perusahaan yang paling diminati generasi kamu apa? McKinsey. McKinsey. Ada peraturan nggak? Banyak Ustaz. Kenapa nggak pakai alasan itu? Iya. Konsisten dong. Gue nggak mau masuk ke McKinsey. Kenapa? Banyak peraturan bro. Waduh. Terus selain McKinsey, EY mungkin. oke, ada peraturan nggak? Banyak Ustaz. Kenapa nggak pakai argumentasi itu? Banyak peraturan bro. Gue nggak mau. Terus apa lagi? Toyota, otomotif. Toyota. Ada peraturan BMW. nggak? Ada Banyak peraturan. Ustaz. Toyota Way. Iya. Iya kan? Itu sampai buku itu. Kayak Iya. buku. Kenapa nggak pakai konsep itu? Gue nggak mau Toyota. Terus kejar lagi. Terus lo mau apa? Ya gue mau buat bisnis sendiri. Iya. Kejar lagi. Lo buat peraturan nggak? Kan gitu. Jadi pelaku Ustaz. Iya. Kalau memang itu nggak prinsip hidup lo, jangan buat peraturan. Gitu loh. Join nggak di perusahaan gue? Kelebihannya, privilege-nya nggak pakai peraturan. Saya kalau lihat brand guidelines dari brand-brand besar nih, Iya. Ustaz. Ya Allah, ketat banget. Nggak boleh diginikan, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Karakter saya nggak boleh gini. Tebal banget. Nggak bolehnya baik banget. Iya. Downs-nya lebih banyak daripada dus-nya. Iya. Tapi kalau udah masalah agama langsung Itu tadi sering kali kita double konsisten. Ya Allah. Iya. Kenapa Double Ustaz? Nah, Ada masalah apa ini Ustaz? hanya kira loh.
Ral, dia representing aja Ustaz. Nggak kira Pertanyaannya juga. mulai dari dia. Pertanyaannya kan puncaknya berawal nih. dari. Dia representing aja Ustaz. Oh iya iya. Tapi ininya Ustaz, apa ya? Yang pertama persepsi Ustaz haramnya itu, dan mungkin ada nggak sih Ustaz? Maksudnya apa karena syaiton ngebuat yang haram ini semakin susah ditinggalin gitu loh. Jadi rasanya bobotnya Ustaz mungkin dari secara satuan lebih dikit, tapi bobotnya kerasa lebih berat Ustaz, sering kali itu. Enggak. Gitu loh. Ya, yang apa yang butuh effort itu Iya. mengerjakan kewajiban. Yang haram itu Anda cukup diam. Gimana biar aku nggak berzina, Ustadz? Misalnya ada pertanyaan kepada Iya. Ustadz. Cara gimana? Ya jangan keluar rumah. Jangan booking siapapun. Iya, iya. Jangan udah di kamar aja selesai. Kan ada zina Iya, tuh. Yang justru yang berat kalau lo berzina. Kalau berzina, lo harus hunting, lo harus booking, lo harus pergi ke sebuah tempat, lo harus buat deal sama mucikari lah segala macam. Itu yang ribet. Lo harus bayar hotel. Ribet gak sih? Iya. Ribet kan? Ribet. Gimana biar gue jadi suami yang setia gitu loh? Iya. Ya lo jangan ngapa-ngapain. Kalau ada yang ganggu, jangan respon, jangan WA, jangan ini segala macam. Yang capek tuh selingkuh tuh ribet banget, gitu loh. Iya kan ribet. Lihat orang selingkuh kan ribet. Iya benar. Harus telepon sembunyi-sembunyi gitu loh. Balas WA ketika istri udah tidur. Terus kadang-kadang butuh 2 handphone. Ribet banget, gitu loh. Jadi yang haram tuh ribet sebenarnya. Dia kebalik. Iya. Minum khamar. Gimana cara nggak minum khamar? Ya lo jangan kemana-mana. Terus gak usah beli apa-apa. Gitu. Hemat juga, Ustaz. Air putih kan lebih murah. Iya, Jauh lebih murah. Yang ribet ada kalau lo beli. Lo pergi ke sana, lo pergi ke situ. Ribet itu. Mahal. Ada yang bilang ini Ustaz, kira kalau kita bilang ke seorang gitu ya, ini di rumah ini lo bisa buka semua apa namanya drawernya atau lemarinya, kecuali yang itu tuh. Ini semua ada 100 mungkin, ini lemari-lemari kecil itu semua di mana, kecuali yang itu tuh. Itu nggak boleh. Itu yang dibuka Ustaz. Iya. Ral, Iya. itu yang dicari, kenapa ya? Karena itulah pola iblis dari awal. Ya Allah. Kan semua fase surga boleh, Iya. kecuali wala taqraba hadhihi syajarah kata Allah. Kalian berdua jangan dekati itu pohon. Justru itu kan. Dan akhirnya penyebab turun dari surga kan itu. Ya, emang manusia punya sisi itu. Dan iblis memang polanya demikian. Tapi apakah lebih mudah? Enggak. Lebih nikmat? Enggak. Nah, kenapa seringnya Ustaz sesuatu yang menyenangkan tuh malah dilarang misalkan Ustaz? Enggak juga. Sholat menyenangkan diwajibkan. Dia wajib kan. Menikah menikah nggak bisa bicara sama Kira. Iya. Bisa sama Ori aja. Disunahkan. Sangat. Iya. Anak-anak lucu-lucu dianjurkan. Bener. Bakso sapi enak nggak? Enak Ustaz. Halal. Iya ya Allah. Iya sih. Ustaz. Ketoprak enak. Halal. Dan pengharaman ini itu kebaikan kita kan ya, Ustaz, dunia akhirat itu. Nah itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf gitu loh. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Ya Allah. Hanya yang buruk. Nggak ada yang baik nggak ada yang baik itu diharamkan, atau nggak ada yang kebaikannya lebih baik daripada lebih besar daripada keburukannya diharamkan. Jadi yang diharamkan itu yang buruk-buruk atau ada kebaikan tapi keburukannya lebih parah. Secara duniawi kan Ustaz, maksudnya secara duniawi aja bakal merugikan gitu. Kalau merugikan dunia akhirat dong. Dunia akhirat. Tapi ada kebaikan dunia misalnya. Iya. Contohnya apa, Ri? Khamar Ustaz. Hah? Anggur ya. Anggur apa nih? Katanya ada manfaatnya Ustaz. Gitu ya maksudnya. Iya. Tapi diharamkan di agama kita. Iya. Manfaatnya apa? Katanya kesehatan, longevity, namanya? Anggur ya. Katanya sih anggur merah maksudnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 219, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Oke. Apa kata Allah? Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada mudarat yang sangat parah, tapi di waktu yang sama, on the other hand, ada manfaat-manfaat yang banyak bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi mudaratnya lebih parah, lebih besar daripada
manfaatnya. Masya Allah. Judi banyak manfaatnya. Buka lapangan kerja. Iya. Tapi mudorotnya jauh lebih besar. Itu menunjukkan bahwa yang Allah haramkan kalau tidak semuanya mudorot atau ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih parah. Nah itu bias orang tuh seringkali di situ. Plus tadi yang kata Kiral, kenapa lebih ini? Karena yang haram itu sesuai dengan syahwat kita. Oke. Bukan karena dia baik atau dia bermanfaat, nggak, sesuai dengan syahwat. Iya. Jadi lebih menyenangkan, terkesan lebih menyenangkan. Kesan itu kayak balita itu kalau saya perhatiin ya Ustadz Kiral, Iya. itu suka banget sama colokan, sama roda mobil. Seriously man, roda mobil itu kalau mau berjalan tuh like he's just in love with roda mobil and colokan. Tapi kan orang tuanya udah pasti nahan dia, ngejagain dia, tapi like Nah itu konsep. Dan dia marah kan? marah dia. Marah. Kenapa? Karena dia Nangis nggak dia. ngerti. Padahal ketika dilarang sama orang tua itu untuk kebaikan dia. Itu poin. Tapi belum nyampe gitu ya Ustadz. Sama kayak kita. Iya. Kita dilarang marah. Ya. Padahal Allah larang kita untuk kebaikan kita. Nah, karena itu buruk buat kita. Anak kita main pisau yang balita, Iya. dilarang nggak? Nah, Dilarang. Apa lanjut gitu loh. Ya benar. Marah nggak? Nangis, ngambek. Ya. Kenapa? Karena nggak ngerti. Sama kita nih banyak nggak ngertinya. ya Allah. Jadi begitu dilarang marah.